Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, still with me, Miss Kori. Now we discuss about present tense, pengertiannya dan penggunaan do. Before we continue to the next subject, we study about grammar first a little ya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, kita belajar tentang tata bahasa dulu, sedikit ya. Present tense, pengertiannya dan do. Oke, next slide. We see the function ya. Fungsi dari present tense ini ya untuk menceritakan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Misalnya, matahari itu terbit dari sebelah timur ya. Ada yang matahari terbit dari sebelah barat ya. Jadi the sun rises in the east. Satu minggu ada 7 hari. Oh ya, namanya satu pekan itu ada 7 hari. A week is 7 days. Satu hari ada 24 jam. A day is 24 hours. Ya, dan sebagainya. Next, ya. Fungsi yang berikutnya untuk menceritakan kegiatan yang rutin dilakukan. Misalkan satu hari, ya, entah dilakukannya itu satu hari berapa kali, atau satu bulan sekali, atau satu tahun, atau beberapa tahun, dan sebagainya. Dan biasanya juga menggunakan kata every, ya, setiap, artinya seldom, jarang, sometime, kadang-kadang, dan lain sebagainya. Fungsi berikutnya, pada saat kita membicarakannya, hal yang kita bicarakan itu masih berlaku. Ya. The formula, jadi rumus sederhananya. Jadi subjek ya. Di sini yang pertama kita merumus yang untuk bersubjekkan atau pelakunya they, we, I, you. Ya, they, we, I, you. Ya, karena untuk subjek she, he, it ini akan beda bentuk rumusnya ya. Kita lihat di sini yang bentuk positif ya, pertama yaitu subjek. Jangan lupa subjek ini tadi adalah berisi they, we, I, you ya, subjek plus kata kerja pertama, lalu complement. Complement di sini adalah pelengkap ya, bisa berisikan objek, bisa berisikan noun ya, complement. Kita lihat di rumus yang negatif, subjek plus do plus not verb 1, kemudian complement pelengkapnya. Kemudian yang bentuk interrogatif, jadi bentuk interrogatif yang sederhana, kata tanya ini ya, kata bantu yang do kita taruh di awal, maka akan berarti apakah do plus subjek plus verb 1 then complement ya. Kita masukkan mereka ke dalam kalimat seperti ini, positifnya. Kalimat positifnya, mereka belajar bahasa Inggris. Kita masukkan ke dalam rumus ya. They ya, ini adalah sebagai subjek. They ya. Verb satunya belajar yaitu study. Kemudian komplemennya ya di sini kebetulan English objek yang komplemennya liputan. Next ya, ke dalam bentuk negatif, mereka tidak belajar bahasa Inggris. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ya. Subjeknya tadi they ya, kemudian kita tuliskan they. Kemudian setelah subjek kita lihat di sini ada do. Kita tambahkan do, setelah itu not, kemudian belajar ya. Verbnya kita masukkan ke sini setelah itu. Kemudian English. They do not study English. Next we go to the interrogative one. Kita ke bentuk tanya, kalimat tanya. Apakah mereka belajar bahasa Inggris? Kita masukkan ke rumus. Yang pertama yaitu kita masukkan do ya di sini. Kemudian subjeknya masih tetap mereka they ya. Di sini kok jadi speak ya? Do they study English? Ini yang benar sebenarnya adalah study ya, bukannya speak. Kita ganti dulu ya.
Tadi sebenarnya maaf ya, salah tadi menjadi bukannya speak ya, tadi speak itu yang sebenarnya adalah study ya. Kenapa menjadi speak di sini ya, salah tulis aja ya, study ya. Aturan speak ini juga sama, tulisannya study ya. Lagi error ini ya. Kamu oke, the next slide ya. Your assignment ya. Sekarang slide terakhir ya adalah slide di rumus yang pengertian present tense yang berisikan rumus subjek apa tadi, Dewi, Ayu, dan do ya. Tugas Anda buatlah seperti contoh ya, tapi dengan subjek berikut ini yang sudah Miss Kori tentukan ya. Di sini ada we ya. Buat kalimat yang ada kata we-nya ya. Misalkan kami membaca buku ya, kami memasak ya. Boleh juga dilengkapi dengan keterangannya. Kami memasak 2 kali sehari, misalkan seperti itu. Kemudian subjeknya I, ada you ya. Okay, this is the end of our subject ya. Thank you, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.